Alat dasar dalam keuangan. A. Nilai masa kini, masa depan, dan pemajemukan. Nilai masa kini atau present value, jumlah uang saat ini yang diperlukan dengan menggunakan tingkat bunga tetap dengan jumlah uang pada masa depan. Nilai masa depan atau future value, jumlah uang pada masa depan yang akan dihasilkan dari uang pada masa sekarang dengan tingkat bunga tetap. Pemajemukan atau compounding, akumulasi jumlah uang, misalnya di mana bunga yang diperoleh tetap dalam rekening tersebut untuk menghasilkan bunga tambahan pada masa depan. B. Mengelola risiko. Penghindaran risiko. Model-model risiko dengan menggunakan konsep utilitas, di mana pengukuran subjektif seseorang mengenai kebaikan atau kepuasan ketika kekayaan naik fungsi utilitas menjadi lebih datar, menggambarkan sifat utilitas marginal yang semakin berkurang. Pasar asuransi, salah satu cara menghindari risiko adalah dengan membeli asuransi. Fitur kontrak asuransi umum adalah bahwa seseorang yang menghindari risiko membayar sejumlah uang pada perusahaan asuransi, kemudian perusahaan tersebut setuju untuk menerima seluruh atau sebagian risiko orang itu. Idiosyncratic. Diversifikasi pengurangan risiko yang dilakukan dengan menukar risiko tunggal dengan jumlah risiko yang tidak berhubungan dalam jumlah yang besar. Pasar asuransi merupakan salah satu bentuk diversifikasi. Diversifikasi dapat mengeliminasi risiko idiosyncratic ketidakpastian yang diasosiasikan dengan perusahaan tertentu. Namun, diversifikasi tidak dapat mengeliminasi risiko agregat ketidakpastian yang diasosiasikan dengan seluruh ekonomi yang mempengaruhi perusahaan tersebut. Contoh perusahaan yang melakukan diversifikasi idiosyncratic. Yang pertama, PT Bank Lipo Tbk. Sebagai cikal bakal, Grup Lipo memutuskan untuk bergerak di bidang sektor properti seperti Lipo Karawaci dan Lipo Cikarang. Yang kedua, PT Maspion Indonesia. Memiliki PT Bank Maspion Indonesia, Maspion Securities, dan Maspion Maniceng. C. Penilaian aset. Analisis fundamental. Analisis fundamental adalah studi tentang laporan akuntansi perusahaan dan prospek masa depan untuk menentukan nilainya. Jika ingin bersandar pada analisis fundamental untuk memilih portofolio, ada 3 cara untuk melakukannya. Yang pertama, membaca laporan keuangan perusahaan tersebut dan sebagainya. Yang kedua, mematuhi saran-saran dari analisis fundamental. Yang ketiga, membeli reksadana yang memiliki seorang manajer yang melaksanakan analisis fundamental dan membuat keputusan. Hipotesis pasar yang efisien adalah teori yang menyatakan bahwa harga aset menggambarkan seluruh informasi yang tersedia pada publik mengenai nilai aset, bahwa keseimbangan dan permintaan menetapkan harga pasar. D. Studi kasus. Irasional pasar. Irasional pasar, suatu hipotesis pasar yang efisien yang mengasumsikan bahwa orang-orang yang membeli dan menjual saham secara rasional memproses informasi yang mereka miliki mengenai nilai yang ada pada saham tersebut.